Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali lagi bersama saya Firas Bizi dalam program Dakikoh. Kita akan mengkaji hal-hal yang menarik dan bermanfaat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, wabarakatuh. Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita, mudahkan segala urusan kita, Amin. lahir batin, dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Masya Allah. Baik Bu ya, kita akan masuk pada pertanyaan. Bulan Ramadan adalah bulan puasa kan Bu ya. Namun adakah hal-hal yang mengenai atau yang ada sangkut pautnya dengan puasa itu sendiri seperti apa Bu ya? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa untuk umat Nabi. Adapun puasa, syariat puasa, perintah puasa itu sudah ada pada nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi dalam bentuk puasa Ramadan itu spesial untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan ada bonus lagi yang luar biasa dahsyat. Di sepanjang bulan Ramadan ada satu malam yang satu malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, ini puasa Ramadan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Di dalamnya Allah lipat gandakan pahala. Dan Allah mudahkan para kekasihnya untuk beramal baik di bulan Ramadan. Nah, amalan yang wajib adalah puasa. Sehingga disebut dengan bulan puasa dalam terjemahan bahasa kita. Seharusnya bulan puasa, kita wajib berpuasa. Maka karena ini kewajiban, sehingga kalau kita ingin tahu di balik Ramadan itu, ya paling pertama dan utama kita tahu tentang puasa dong. Dan karena ini kewajiban dari Allah, maka yang tidak berpuasa dosa gede. Hati-hati tolong pada siapapun yang hari ini mendengar suara ini, lalu di hari yang lalu dia jarang berpuasa. Maka ayo mulai detik ini kita sadari kalau itu salah. Yuk kita menjadi ahli puasa yang sesungguhnya. Puasa jangan sampai ada bolong-bolong, hati-hati. Dosa besar di hadapan Allah, dosa besar. Sampai dikatakan gak bisa diganti dengan puasa seumur hidup. Satu hari di bulan puasa yang kita bolongi tanpa ada uzur, gak sakit, gak yang lainnya. Maka ini gak bisa kita ganti. Begitu besarnya kerugian yang dirasa oleh seorang hamba tersebut. Maka bagi Anda yang sering bolong-bolong puasa Ramadan, yuk mulai detik ini, hari ini. Allah Maha Kasih loh ya. Allah Maha Kasih, Maha Pemurah. Mungkin selama ini tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan. Tapi yuk tobat sekarang, buat detik ini aku akan berpuasa dengan serius. Maka dengan begitu Allah akan ampuni dosa-dosa Anda yang lalu. Nah ini puasa. Nah kemudian apa yang perlu kita ketahui di dalam berpuasa? Pertama, hukumnya kan wajib, tapi bagi siapa? Kalau kita nggak ngerti ya, jangan-jangan kita ini nggak wajib, ternyata mewajibkan diri, atau orang nggak wajib kita wajibkan. Sehingga kalau bicara puasa itu yang paling penting dua hal. Tentang siam, tentang puasa, yang penting dua hal. Yang pertama adalah, siapa sih orang yang wajib berpuasa? Siapa orang wajib berpuasa? Anda wajib atau tidak? Itu dulu. Dalam bahasa lain, dalam fikih praktis puasa, kita beri judul 9 orang yang tidak wajib berpuasa. 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Kemudian, ada lain lagi yang harus dipelajari, karena definisi puasa itu kalau Anda cermati, puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya. Mulai dari terbitnya fajar shadiq, waktu subuh tiba, hingga terbenamnya matahari. Nah, berarti di sini kan kita meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Lah yang membatalkan itu apa? Kalau nggak tahu nggak mungkin bisa puasa. Maka
Setelah kita mengetahui orang yang wajib puasa dan siapa yang tidak wajib puasa, kita harus tahu apa sih yang membatalkan puasa agar kita bisa puasa. Kita jejer apa yang membatalkan 1, 2, 3, 4, 5. Maka jangan lakukan itu, baru puasa kita sah. Ini fikih panjang, tapi sudah kita praktiskan menjadi fikih praktis, jadi nggak panjang-panjang amat. Baik, mungkin kita bahas satu. Sekarang misalnya masalah orang yang tidak wajib berpuasa. Jadi sengaja kami hadirkan fikih praktis itu begini, praktis itu orang yang membaca, mendengar langsung faham dan langsung hafal kalau perlu. Orang yang tidak wajib berpuasa adalah yang pertama, nyantai pelan-pelan. Yang pertama adalah orang yang tidak berakal. Anak kecil tidak berakal. Anak kecil, mohon maaf, bukan orang tidak berakal. Anak kecil. Nomor 1 adalah anak kecil. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Yang belum balik tidak wajib berpuasa. Maka dosa bagi kita kalau mewajibkan mereka puasa. Tapi ingat jangan salah paham. Mengajari mereka puasa dengan himbauan sah. Mewajibkan artinya harus puasa. Nggak boleh. Karena memang tidak wajib baginya. Tapi di saat mereka umur 7 tahun, kita wajib mengajari mereka untuk berpuasa. Jadi kita wajib mengajari, bukan puasa wajib bagi dia. Kita wajib mengajari. Muru auladakum, itu kan kamu yang diperintahkan. Kalau orang tua tidak mengajari anak berpuasa, dosa. Biarpun puasa tidak wajib bagi sang anak yang sudah masuk umur 7 tahun. Maka kita ajari mereka berpuasa, sudah kita berjanji sayang tidur awal ya. Ya ma, umi, abah, kenapa? Karena nanti kamu harus sahur. Kamu harus sudah belajar puasa. Jangan diwajibkan, jangan diancam. Kalau tidak puasa, dosa orang tua begitu tuh. Dihimbau sayang, puasa ya. Umur puasa, tak tanya malam sahur. Lah ini malam sahur sudah dapat pahala kita. Ngajari anak sahur. Pagi jam 9 sudah kayaknya toleh sana sini. Diajari, yang penting nggak boleh bohong sayang. Tapi kalau lapar dan haus ngomong sama abah sama umi. Nanti nanti abah umi izinkan buka awal. Tak tahu jam 10 sudah kelaparan. Umi lapar gak kuat. Oke, gak boleh makan bebas. Sekarang buka. Atau sahur yang kedua. Jam 10 sahur yang kedua. Nah, tapi digayakan dibikin kayak puasa. Besok bertahap. Sahurnya mulai gak jam 2 lagi. Tidak jam 10, mulai jam 12. Besok perlahan. Ya, itu adalah cara yang diajarkan pelan-pelan. Tapi kalau kita tidak mengajari dosa. Nggak ngajari puasa dibiarkan. Biarpun mereka tidak wajib puasa. Kalau kita biarkan, kita dosa. Anak mah nggak punya dosa dia, kecil. Kapan itu anak kecil yang tidak wajib puasa? Anak kecil sebelum balik. Balik itu ada tandanya 9 tahun keluar mani atau 9 tahun keluar darah haid, itu ada balik. Kalau tidak ditunggu sampai 15 tahun namanya balik dengan umur. Semua yang usia 15 tahun pasti sudah balik. Biarpun tidak keluar mani. Biarpun tidak haid. Yang pertama. Yang kedua adalah yang tidak wajib puasa, orang gila, tidak berakal. Pokoknya tidak berakal, idiot dan sebagainya. Yang lemah cara berpikirnya, dia tidak wajib berpuasa. Jelas? Siapa? Orang gila, orang tidak berakal. Maka jangan dipaksa dong. Ya nggak bisa, namanya nggak berakal. Diajak ngomong nggak nyambung dia. Masa terus puasa? Nggak bisa. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit seperti apa? Orang sakit memberatkan baginya puasa. Orang sakit yang memberatkan puasa baginya. Bukan sakit, waduh kamu puasa, jangan nggak puasa, kenapa? Kata Buya sakit boleh berbuka, nggak puasa. Terus kamu nggak puasa, iya karena sakit. Sakit apa? Sakit jerawat. Ya enggak dong. Sakit jerawat bukan. Sakit yang memberatkan dalam berpuasa. Lemes. Atau begini. Sakitnya itu menjadikan penyakitnya lambat sembuhnya atau semakin parah atau memberatkan baginya. Menurut siapa? Menurut pengalaman pribadinya. Sama menurut dokter, kalau dokter mengatakan jangan puasa dulu biar cepat sembuh, dengar dokter. Bukan omongan Buya Yahya, nggak sah omongan Buya Yahya karena ini tidak ada urusan dengan medis. Buya tidak ngerti urusan medis, maka bagiannya medis dokter. Nah ini orang sakit. Kemudian yang keempat adalah orang tua. Sebenarnya orang tua itu mirip orang sakit. Karena kalau sudah tua biasanya lemah fisiknya. Kan begitu? Lemah fisiknya. Jadi orang tua. Umurnya nggak penting. Yang
Yang penting sudah dianggap tua, biarpun umur 55, tapi kayak orang tua, lemes dan sebagainya. Tidak wajib berpuasa. Jangan paksa dia berpuasa dong, tidak mampu kok. Sudah sakit-sakitan, sudah tua, sakit aja boleh berbuka. Tua juga boleh, double, sudah sakit sama tua, dipaksa sama cucunya untuk puasa. Namanya ini kurang ajar, menyiksa orang, nenek-nenek, kakek-kakek. Baik. Yang kelima, keenam. 5 adalah haid. 6 adalah nifas. Orang yang kena haid, kena nifas nggak wajib berpuasa. Makanya wanita haid nggak wajib puasa kan? Nggak wajib puasa. Jangan dipaksa puasa, haram malahan berpuasa. Haid haram berpuasa, wajib. Puasa malah haram, kan gitu. Baik. Ke-7, 8. 7 adalah hamil, 8 menyusui. Jadi orang hamil, dia berat mungkin karena bayinya atau khawatir ada ketidaknyamanan deh sehingga dalam dirinya sehingga dia boleh berpuasa. Orang menyusui berat menyusui itu. Menyusui bahkan sampai dikatakan menyusui kambingnya. Bukan menyusui anaknya. Menyusui anaknya orang. Karena kambing terhormat. Kambing binatang terhormat, harta. Kalau dibiarkan kambing itu mati disusui. Ibaratnya begitu indahnya Islam itu. Jadi menyusui adalah menjadikan sebab orang boleh berbuka puasa. Kemudian yang ke-9 adalah bepergian. Nah, bepergian ini ada catatan. Bepergian kemana sih? Bepergian jika tujuan Anda, tempat yang Anda tuju itu sampai 84 km. Biarpun perjalanan kita belum nyampe. Asalkan catatannya ada 2. Tujuannya tidak kurang dari 84 kilo. 80 kilo ke atas tujuannya. Kemudian setelah itu apa? Di subuh hari yang dia ingin berbuka, dia sudah keluar dari kampung halamannya. Sudah keluar dari kota kecamatannya. Kecamatan lah kita kira-kira kecamatan, bukan desa. Kalau desa terlalu kecil sebab balad itu, kecamatan. Kalau di pagi itu sebelum subuh keluar dari kecamatan sudah boleh sarapan pagi di sana. Itu enaknya Islam. Maka dari itu tolong deh, kalau kita punya tamu, Anda orang Jakarta, tamu dari Surabaya, ya jangan dipaksa puasa dong. Ditanya dong, hei tamuku, Anda besok puasa atau tidak? Dia pasti bertanya kenapa? Ya kalau Anda puasa, saya bangunkan makan sahur. Kalau tidak puasa, ya sudah saya buatkan sarapan pagi, kan begitu. Nah ini 9. Fikih praktis, ingat 9 yang tidak wajib berpuasa. Cuman hafalannya pun saya arahkan untuk mudah menghafal. Coba dihafal, Anda pun langsung hafal saat ini. Anak kecil sama orang gila mirip-mirip. Orang gila kan kayak anak kecil gak berakal kan. Anak kecil sama orang gila. Orang sakit sama orang tua. Orang tua kayak orang sakit. Ya kan? Haid, nifas, satu paket kan. Hamil, menyusui, satu paket. Habis itu adalah bepergian. 9 langsung hafal Anda. Mudah. Maka kalau sudah ketemu orang semacam ini, Anda jangan paksa mereka untuk puasa. Orang bepergian boleh memaksakan puasa urusan pribadinya. Memaksakan biasa dan nyaman. Boleh puasa. Jadi di antara itu ada yang boleh puasa, ada yang haram puasa, ada yang nggak sah puasa. Anak kecil boleh puasa, sah puasanya. Orang gila nggak sah puasanya. Orang haid nggak sah puasanya. Haram malan puasa. Orang bepergian sah puasanya. Kan begitu. Orang hamil sah puasanya. Jadi beda-beda. Ada yang nggak sah. Yang jelas mereka tidak wajib berpuasa. Kemudian dalam fikih mohon dicari buku. Lalu kami akan sampaikan buku kami. Ada beberapa buku tentang fikih praktis. Dari 9 itu nanti kita belajar naik lagi ke atas. Anak kecil nanti kalau sudah dewasa, puasa yang ditinggalkan itu wajib diqadha atau wajib fidyah? Ada 2 kotak. Jawabannya adalah tidak wajib qadha. Ingat, Anda tidak pernah diperintah orang tua untuk qadha. Tidak wajib qadha, tidak bayar fidyah. Orang gila sama. Tidak wajib qadha, tidak bayar fidyah. Sakit dilihat. Sakitnya akan sembuh. Ya kalau sakitnya sembuh dia qadha. Kalau sakit karena dokter nggak bisa sembuh, ya nggak bisa qadha karena dia mati. Nah, kalau tidak bisa sembuh berarti nggak mati, nggak bisa sembuh. Berarti dia nggak usah qadha tapi bayar fidyah saja. Orang tua lihat. Orang tua ya nggak wajib qadha. Mana ada orang tua muda lagi? Orang tua fidyah saja, nggak pakai qadha. Hamil menyusui, haid nifas, qadha saja. Nggak pakai fidyah. Hamil menyusui, dilihat. Kalau orang itu adalah khawatir akan dirinya, ada dirinya yang dikhawatirkan waktu puasa,
maka dia hanya kodok saja, nggak pakai fidyah. Nyusui pun demikian. Tapi kalau dia, saya mah nggak ada masalah, cuman kasihan bayi saya, wajib kodok, wajib fidyah. Bepergian musafir, wajib kodok, tidak wajib fidyah. Itu kan gampang cara mengapa, memudahkan. Itu adalah namanya fikih praktis. Sengaja kami sampaikan begini, agar Anda rindu mencari. Kami ada fikih praktis, sengaja kami praktiskan itu adalah biar mudah difahami, kemudian jadi patokan, jadi pegangan. Kita ada fikih sholat toharoh, fikih bersuci praktis, fikih sholat praktis, fikih haid praktis, fikih puasa praktis, fikih korban praktis, fikih jenazah praktis. Semuanya kita bikin praktis-praktis, banyak itu. Ada itu, insya Allah. Ini semuanya ada kitabnya. Insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dalam memahami ilmu-ilmu. Baik. Syukran jazilan Bu ya atas jawabannya. Semoga menjadi ilmu bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik. Demikian tadi pemirsa Al-Bahjah TV pembahasan kita pada episode kali ini. Kita akan kembali di episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.